Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kemarin kita sudah belajar dari Kisah Para Rasul pasal 12, mulai ayat yang ke-5 sampai 11, ya. Dan kita juga baca mulai ayat yang pertama, bagaimana Allah yang kita sembah dalam nama Yesus berkuasa melakukan hal-hal yang supranatural. Masalah Petrus dibebaskan ini sesuatu yang supranatural. Tidak ada manusia bisa melakukan itu. Hanya Allah yang kita sembah dalam nama Yesus yang maha sanggup. Oleh karena itu kita tidak perlu khawatir. Dia Allah yang hidup. Tetap percaya sepenuhnya kepada Yesus. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah, tapi kisahnya belum selesai. Petrus sudah dibebaskan dan pelayanan malaikat itu luar biasa. Utusan Allah, malaikat ini luar biasa. Dia yang sudah diutus Tuhan untuk membebaskan Petrus. Rantai-rantai belenggu semuanya lepas semuanya dengan kuasa Tuhan. Dan ini adalah bukti Allah itu adalah penyelamat dan penolong. Bukan Allah yang membebaskan dari penjara kemudian wah ini pelanggaran hukum dan sebagainya. Sama sekali bukan. Ini penyelamatan. Karena Herodes sudah bertindak sangat tidak adil. Dan ini adalah tirani. Puji nama Tuhan. Di atas segala orang yang kejam dan sebagainya, Allah berkuasa di atas segala-galanya. Herodes kan cuma kepingin menarik hati orang-orang Yahudi yang lain. Dengan cara memenjarakan Petrus dan menganiaya rasul-rasul yang lain dan sebagainya. Ini padahal tidak ada landasan hukum untuk melakukan ini. Hanya karena ya dia sok saja. Ini suatu ketidakadilan. Tapi Allah adalah Allah yang maha adil. Dia bertindak secara luar biasa. Puji nama Tuhan. Sekarang kita lihat kembali di dalam ayat 5 tadi. Kita lihat di sana bagian berikutnya sekarang. Dikatakan demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Nah, di sini kita lihat ternyata pada saat Petrus mengalami seperti itu, ada jemaat yang mendoakannya. Nah, ini luar biasa. Di sini kita lihat bagaimana doa itu mempunyai peranan yang sangat penting. Ketika Petrus sedang mengalami kesulitan seperti itu, jemaat Tuhan berdoa. Dan bahkan mari kita lihat kisahnya ya. Kita lanjut ayat yang ke-12 sekarang. Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Nah, sampai di sini dulu pembacaan kita. Ini luar biasa. Jadi, pada saat Petrus dibelenggu seperti itu, orang-orang ini lagi berkumpul untuk berdoa.
Dan ketika Petrus mengalami mujizat itu tadi, dilepaskan belenggunya tiba-tiba, rontok dan seterusnya, mereka pun juga sedang berdoa. Jadi kita lihat jelas sekali, memang ini kuasa Allah, tetapi ada kaitannya dengan doa. Doa inilah yang mempunyai peranan penting dalam hal pembebasan dan penyelamatan Petrus ini dari penjara. Ya, nah kita lanjut sekarang, lihat ayat berikutnya. Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Ia terus mengenal suara Petrus, tetapi karena girangnya, ia tidak membuka pintu gerbang itu dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Nah, sampai di sini pembacaan kita. Ya. Nah, setelah dikatakan tadi Petrus bebas, nah kemudian dia pergi ke rumah Maria, ibu Yohanes, yang disebut juga Markus. Ya, rupanya memang ini tempat doa atau tempat mereka beribadah dan sebagainya. Ya, Petrus tentunya mau kemana setelah dibebaskan ini? Dia sudah sadar penuh bahwa malaikat Tuhan sudah membebaskan dia, maka berangkatlah dia menuju ke rumah Maria ini. Di mana pada saat itu ada orang-orang sedang berkumpul berdoa. Nah, ketika Petrus sudah berada di depan pintu gerbang, maka dia mengetuk pintu dan ada seorang hamba perempuan bernama Rode menengok siapa yang mengetuk pintu itu. Ya, tentunya ini kira-kira ya ini kita tidak tahu jam pastinya ini ya, tentunya ini malam hari ya. Nah, Rode melihat dan mengenali itu suara Petrus. Dan dia bersukacita. Wah, ada Petrus. Padahal dia di penjara. Wah, sudah bebas berarti ini. Dan ini kan lagi didoakan. Para jemaat di situ berdoa, Tuhan kami berdoa untuk Pak Petrus. Engkau tolong Tuhan supaya diselamatkan, supaya dibebaskan. Ya, nah apa yang terjadi? Kita lanjut ya. Dalam ayat 15 dikatakan begini. Setelah tadi Rode datang memberitahukan kepada orang yang sedang berdoa itu mengenai apa yang dia dengar, bahwa Petrus ada di depan, maka jawab mereka begini. Kata mereka kepada perempuan itu, engkau mengigau. Akan tetapi ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian. Kata mereka, itu malaikatnya. Ayat 16, tapi Petrus terus menerus mengetuk dan ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, mereka tercengang-cengang. Tetapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam. Lalu ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara. Katanya, beritahukanlah hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara kita. Lalu ia keluar dan pergi ke tempat lain. Nah, sampai di sini pembacaan kita. Di sini kita lihat ada sesuatu yang istimewa di sini. Jemaat sedang berdoa pada saat itu, berdoa untuk Petrus. Dan ternyata mujizat terjadi sudah. Petrus ada di depan pintu. Tetapi mereka sulit untuk bisa mempercayai hal ini. Ya, saudara sekalian, secara manusia, kita ini cara berpikirnya memang terbatas. Kita berpikir dengan logika yang ada. Tapi ketahuilah bahwa Allah itu Allah yang supranatural, melampaui segala akal pikiran manusia.
Dia Allah yang maha sanggup. Nah, jemaat ini berdoa, Tuhan, tolong Engkau lepaskan Petrus Tuhan, tolong Tuhan, selamatkan Petrus dari Herodes dan seterusnya. Setelah itu terjadi, Petrus betul-betul bebas, mereka sulit untuk mempercayai. Dan bahkan mengatakan kepada si Rode itu, engkau mengigau. Malah mereka mengatakan begini, oh itu cuma malaikatnya itu. Memang dalam bahasa dikatakan, bahasa Yunani ya dikatakan angelos. Angelos Aftu. Ya, dalam hal ini bisa saja itu malaikat penjaganya Petrus, guardian angels. Atau utusannya Petrus. Kata angelos itu juga berarti messenger, utusan. Apakah mungkin dalam benak mereka itu ada, oh Petrusnya masih di dalam penjara, tapi dia ngirim utusan untuk menyampaikan sesuatu, mungkin demikian juga ya. Ya, macam-macam mungkin bisa ada di benak mereka. Nah, ini manusiawi. Kadang-kadang kita sebagai manusia, kita tuh berdoa. Tapi konsep kita, apa yang kita doakan, bagaimana Allah bekerja, itu menurut ya apa yang ada di benak kita. Kira-kira demikian halnya. Mereka berdoa, Tuhan Engkau tolong bebaskan Petrus. Tapi ya enggak malam ini dong Tuhan. Pasti besok lah. Atau paling enggak lusa. Jadi ketika mungkin dihadapkan ada sesuatu yang terjadi dan kemudian ada pembelaan dan sebagainya. Akhirnya kemudian diputuskanlah bahwa Petrus memang tidak bersalah dan dibebaskan. Itu kan konsep yang ada di benak kita. Tuhan bekerja tidak menurut konsep manusia. Dia bekerja menurut apa yang dia mau. Kita berdoa. Bagian kita berdoa. Tapi bagian Tuhan menyatakan mujizatnya. Oleh karena itu, kita tidak perlu berbangga apa-apa. Oh, gara-gara kami berdoa, maka mujizat terjadi. Coba kalau kami tidak berdoa, mana bisa Petrus dibebaskan? Karena kami kok, aku kok, dan seterusnya. Maaf, bagian kita cuma berdoa. Selebihnya adalah bagian Allah. Kesembuhan yang terjadi, mujizat yang terjadi, keselamatan yang terjadi, pemulihan yang terjadi, itu Allah semuanya. Itu kuasa dalam nama Yesus, bukan kita. Nanti kalau terjadi mujizat, kesembuhan, haleluya. Saudara sekalian, puji Tuhan. Karena kami berdoa, kuasa Allah terjadi. Karena kami, maaf, bukan. Kita cuma berdoa, bagian kita berdoa. Tapi selebihnya bagian Allah. Oleh karena itu, mari terus kita tingkatkan. Berdoa. Tapi tidak mengikuti konsep kita. Tuhan, kami berdoa untuk Petrus. Kami percaya Engkau sanggup membebaskan. Kami percaya Engkau Allah yang menyelamatkan. Dan seterusnya. Ya. Allah yang bertindak. Tadi yang membebaskan bukan manusia. Kalau misalnya mereka mengklaim, Petrus, puji Tuhan, kamu sudah dibebaskan ini. Gara-gara kami ini, lihat ini loh, kami ini kumpul berdoa, mendoakan Bapak ini, luar biasa.
doa kami itu luar biasa. Oh, bukan. Yang luar biasa dan dahsyat itu adalah Allah yang kita kenal dalam nama Yesus. Oleh karena itu saudara sekalian, dalam hal ini kita tidak menghakimi mereka yang berdoa dan sebagainya, ya. Tapi faktanya mereka sendiri malah sulit untuk bisa menerima kenyataan itu. Rode mengatakan, Pak Petrus ada di depan. Wah, kamu menggigau. Nah, ada yang mengatakan, itu malaikatnya itu. Memang ini manusiawi memang. Mustahil sebetulnya. Tapi bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Oleh karena itu saudara sekalian, keep on praying. Tetap berdoa. Mujizat pasti terjadi. Mujizat pasti terjadi. Mungkin saudara bertanya, kalau mereka tidak berdoa gimana? Saya juga tidak bisa menjawab. Karena kita tidak tahu berandai-andai yang bagaimana. Ya. Tapi yang jelas Allah tetap sanggup menyelamatkan. Apalagi ditambah dengan jemaat yang berdoa. Kuasa Tuhan bekerja luar biasa. Walaupun secara manusia mereka sendiri juga sebenarnya bukan menyangkali, tetapi karena keterbatasan konsep atau cara berpikirnya. Saya mungkin bisa memahami bahwa di benak mereka pembebasannya ya enggak malam ini dong, mungkin besok lah. Atau lusa, atau ya minggu depan lah paling enggak. Enggak. Allah bisa melakukan saat ini juga. Kesembuhan terjadi. Mujizat terjadi. Karena dia Allah yang berkuasa. Yesus sanggup. Nah, puji nama Tuhan saudara sekalian. Oleh karena itu, mari kita tidak meremehkan doa. Tapi juga jangan membanggakan diri kita. Hanya banggakan Yesus saja. Dia Allah yang berkuasa, dia Allah yang maha sanggup, dan teruslah berdoa. Pray without ceasing. Teruslah berdoa, terus berdoa. Mujizat pasti terjadi. Nah, di sini kita lihat bagaimana akhirnya mereka melihat kenyataan yang ada. Ya. Nah, kalau kita baca seterusnya, mulai ayat yang ke-18, 19 dan seterusnya, gempar besoknya. Karena tiba-tiba saja Petrus hilang. Padahal semuanya masih tetap seperti sedia kala. Kuncinya, gemboknya dan sebagainya. Ya. Tapi Petrusnya bisa lepas. Ya. Kita lihat ayat yang ke-19. Ya, sekarang. Herodes menyuruh mencari Petrus, tetapi ia tidak ditemukan. Lalu Herodes menyuruh memeriksa pengawal-pengawal itu dan membunuh mereka. Kemudian ia berangkat dari Yudea ke Kaisarea dan tinggal di situ. Udah, Herodes gak bisa berbuat apa-apa. Ya, coba saudara lihat, ini seorang yang kejam. Itu prajurit itu tidak salah apa-apa. Mereka berjaga-jaga. Tapi kuasa Allah yang membuat Petrus ini bebas. Nah, tapi karena Herodes menganggap I'm the law. Akulah hukum. Dia berbuat semaunya. Dan para prajurit itu dibunuh oleh dia. Tapi pun juga dia tidak bisa menemukan Petrus. Ya. Nah, oleh karena itu saudara sekalian, pagi ini kita bersyukur memiliki Allah yang dahsyat seperti dia. Keep on praying. Mujizat terjadi. Bersiaplah menerima mujizat Allah dalam nama Yesus.
Haleluya. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Terima kasih atas kuasa-Mu Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Yesus sepanjang hari ini kami diberkati berkelimpahan. Kami sehat, kuasa darah Yesus melindungi kami semua Tuhan. Kami dijauhkan dari segala gangguan virus, corona, apapun. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.